Bab 2343 Epiphany Vien Sutra. 2343 Sutra Vien Epiphany. Terlepas dari Master Sekte Tulang Putih dan yang lainnya, kedua peri itu juga pucat. Ribuan pembudidaya iblis dari Sekte Tulang Putih menyerbu ke depan dengan aura yang sangat deras. Namun, dalam sekejap mata, mereka terjebak oleh teratai api hitam dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kemampuan macam apa itu? Kultivator berjubah ungu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dalam api hitam. Topeng peraknya dingin dan dia memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah dia adalah dewa yang mengendalikan Avicii. Yunzu mau tidak mau bertanya, "Saudari Mocking, kamu kenal orang ini?" Advertisement. Tanda seru. Sebagai Buk Immortal, dia berpengalaman dan berpengetahuan luas tentang dunia surgawi. Nyatanya, dia mengetahui banyak rahasia dunia atas dan telah mendengar banyak ahli. Namun, dia belum pernah melihat orang yang begitu misterius. Setelah tubuh utama Martial Dao muncul, dia mengatakan sesuatu kepada Mocking. Lebih jauh lagi, jelas bahwa dia menghiburnya dan bahkan mengatakan bahwa dia akan membantunya membunuh iblis dari Sekte Tulang Putih. Oleh karena itu, Yunzu secara naluriah berpikir bahwa tubuh utama Martial Dao mengenal Mocking dan bergegas menyelamatkannya karena dia dalam masalah. Mocking menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan bingung, "Aku tidak mengenalinya." "Kamu juga tidak mengenalnya." Yunzu sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Mungkin kamu tidak bisa mengenalinya karena dia memakai topeng. Anda mungkin mengingatnya setelah dia melepas topengnya." "Tidak." Mocking menggelengkan kepalanya. Setiap orang memiliki aura uniknya masing-masing. Bahkan jika mereka memakai topeng, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Jika saya pernah melihatnya sebelumnya, saya pasti akan memiliki kesan tentang dia. Advertisement. Selain itu, aku mengasingkan diri di akademi sepanjang tahun dan jarang bepergian keluar. Tidak ada murid akademi yang tahu metode mengejutkan seperti itu. Yunzu bingung. Jika orang ini tidak ada di sini untuk Mocking, untuk siapa dia di sini? Mungkinkah itu kebetulan? Topeng perak di wajah orang itu mengingatkannya pada harta karun. Namun, harta itu milik Kaisar Bosun. Meskipun orang ini kuat, jelas bahwa dia bukanlah Kaisar Bosun. Yunzu merenungkan dan menghubungkan semua informasi yang dia peroleh selama periode waktu ini, membuat tebakan di benaknya. Jadi begitu, dia bergumam pelan. Kemudian, serigala surgawi pemakan bulan melarikan diri dari Avicii. Namun, banyak orang mengabaikan satu hal di balik berita itu, selain dari Moon Devouring Heavenly Wolf, ada orang lain dari Vien Domain yang jatuh ke Avicii. Pria berjubah ungu di hadapannya pasti salah satu dari mereka. Sekarang dia telah mendapatkan topeng Mara, ada kemungkinan besar dia telah mendapatkan warisan Kaisar Bosun. Itulah alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang di Avicii. Advertisement. Meskipun Yunzu tidak menyimpulkan identitas tubuh utama Martial Dao dengan berita palsu, dia sebagian benar. Memang, tubuh utama Martial Dao berasal dari Vien Domain dan jatuh ke Avicii. Di sisi lain, Xie Tianhong dan dua lainnya tersentak dan merasakan kulit kepala mereka tergelitik saat melihat metode tubuh utama Martial Dao. Mungkinkah ini Raja Abadi? Xie Tianhong mau tidak mau bertanya. Tidak. Naga Kekaisaran Abadi yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, meskipun kekuatan api hitam itu menakutkan, fluktuasi energinya jauh dari tingkat Raja Abadi. Su Zimo merasa lega ketika tubuh utama Martial Dao tiba. Ketika dia mendengar diskusi Xie Tianhong dan dua lainnya, dia melirik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Izinkan saya menyarankan kalian bertiga untuk melarikan diri sekarang. Jika kamu menunda, kalian bertiga harus mati di sini." Huff. Menekan rasa takut di hatinya, Xie Tianhong mencibir, "Su Zimo, berhentilah melebih-lebihkan. Dewa abadi berjubah ungu ini sangat menentukan untuk dibunuh, tetapi dia hanya membunuh orang-orang dari Vien Domain. Kenapa dia membunuh orang yang tidak bersalah? Di sisi lain, sebaiknya kamu berhati-hati, Su Zimo." Oh, Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan menatap Xie Tianhong dengan senyum palsu. Xie Tianhong berkata dengan bangga, "Kerajaan Abadian yang adalah salah satu dari 3 kerajaan abadi dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Selain itu, ayah saya adalah salah satu raja abadi terkuat dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Ketika dia masih muda,
dia bepergian kemana-mana dan berteman dengan semua ahli di dunia. Jika Dewa Abadi berjubah ungu ini mengenal ayahku, begitu aku memohon padanya untuk menyerang menggunakan statusku sebagai pangeran kerajaan abadi Yan Yang, kamu pasti akan mati. Fu. Su Zimo terkekeh dan mengabaikan Xie Tianhong. Kamu ingin mengusir kami hanya dengan beberapa kata. Naif. Xie Tianhong mencibir secara internal dengan ekspresi menghina. Tidak mungkin mereka bertiga meninggalkan tempat ini. Ada makhluk hidup neraka di mana-mana di luar. Meninggalkan tempat ini sama saja dengan mendekati kematian. Xie Tianhong berpikir bahwa Su Zimo menghasut mereka untuk memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri karena dia ingin mengirim mereka ke kematian mereka. Pertempuran di dalam gua pecah secara tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Itu hampir berakhir. Api neraka dibatasi oleh hukum Avici besar dan tidak akan membunuh makhluk hidup di dalamnya. Sebaliknya, itu akan menyiksa mereka tanpa henti. Namun, tidak ada hukum dan larangan di luar Greater Avici dan kekuatan membunuh api neraka bahkan lebih mengerikan daripada api karma teratai merah. Iblis dari Sekte Tulang Putih tidak bisa menahan api neraka sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10 napas, esens spirit dan jiwa mereka hancur, hanya menyisakan abu hitam di tanah. Tubuh utama marsial Dao menginjak bara api dan berjalan menuju Master Sekte Tulang Putih. Master Sekte White Bones memandang skeleton patua yang tidak jauh dari sana dalam diam. Tiba-tiba, matanya berkedip. Kerangka patua telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan mengerti. Membunuh. Master Sekte White Bones memegang Bone Saber di tangan kanannya dan Hell Suppression Tripod di tangan kirinya. Dengan geraman yang dalam, dia menyerbu ke arah tubuh utama marsial Dao. Dia mengolah teknik iblis tertinggi, Sutra Iblis Tulang Putih. Tulangnya tidak bisa dihancurkan dan tubuhnya kuat. Mengandalkan keterampilan bertarung jarak dekat yang kuat, dia menduduki peringkat ke-10 di peringkat Vien yang disempurnakan. Di lingkungan Avici, dia bisa memaksimalkan keuntungannya. Sekarang dia menggunakan dua senjata kaisar, dia bisa menyapu semua ahli iblis sempurna. Tentu saja, Master Sekte Tulang Putih khawatir sesuatu akan terjadi juga. Oleh karena itu, dia memberi isyarat kepada kerangka orang tua untuk menahan lukisan abadi Mocking saat dia melawan tubuh utama marsial Dao untuk memeras yang terakhir. Kerangka orang tua tanpa ekspresi dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh utama marsial Dao, takut dia akan memperingatkan yang terakhir. Dia juga tidak berani bertindak gegabah. Hanya ketika Master Sekte Tulang Putih bertarung melawan tubuh utama marsial Dao, dia bergerak dan menyerang Mocking dengan aura pembunuh. Selama dia bisa menahan Mocking, mereka akan bisa mengambil inisiatif. Di medan perang, ki darah dari Master Sekte Tulang Putih melonjak seperti gelombang pasang yang menerjang ke pantai. Tsunami mengamuk dan ki darahnya bergejolak saat hantu tulang putih raksasa muncul di belakangnya. Dia melepaskan Bloodline Phenomenon tanpa menahan diri sama sekali. Desir. Master Sekte Tulang Putih mengedarkan ki darahnya dan mengangkat pedang tulangnya, menebas ke arah tubuh utama marsial Dao. Pada saat yang sama, tulang putih menyeramkan di belakangnya melakukan hal yang sama dan membuat gerakan yang sama, menebas ke arah tubuh utama marsial Dao seolah-olah itu juga menggunakan pedang tulang. Dengan penambahan fenomena garis darahnya, kekuatan tebasan itu menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah dia adalah satu dengan fenomena tulang putih di belakangnya. Dia adalah tulang putih dan mereka adalah dia. Bentuk iblisnya yang mengancam muncul di samping tulang putih. Pada saat itu, kebenaran mendalam dari Sutra Vien Tulang Putih beredar di dalam hatinya. Dao Dharmik yang belum dia pahami sebelumnya langsung tercerahkan. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, dia benar-benar memahami teknik iblis dan menebas tebasan terkuat yang pernah dia buat di jalur kultivasinya. Master Sekte White Bones disegarkan dan auranya melonjak seketika, naik satu level. Bab 2344-2344 Apa yang kamu lakukan? 2344 Apa yang kamu lakukan? Melihat lintasan pedang tulang di udara dan merasakan ketajaman yang dipancarkannya, bahkan Master Sekte Tulang Putih merasakan keheranan. Bahkan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkin, bahkan tanpa Hell Suppression Tripod, tebasan tunggal ini sudah cukup untuk membunuh orang ini. Tubuh utama marsial Dao tidak mengelak. Ekspresinya tidak berubah di bawah topeng perak. Sebaliknya, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang tulang yang masuk dengan tangan kosong.
Alasan mengapa tubuh utama Martial Dao tidak mengelak bukan karena dia tidak bisa. Advertisement. Tanda seru. Itu karena dia ingin menguji seberapa kuat tubuh Dao bela diri sejati yang telah dia ciptakan setelah memasuki ranah bela diri sejati. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Ketika Master Sekte Tulang Putih melihat tubuh utama Martial Dao meraih pedang tulangnya dengan tangan kosong, matanya menyala dan bibirnya melengkung. Pedang tulang di tangannya pernah menjadi senjata kaisar. Meskipun wilayah kultivasinya telah jatuh, ketajaman senjata kaisar masih ada. Tebasan ini cukup untuk mengiris pembudidaya berjubah ungu di depannya menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Saber tulang menghantam telapak tubuh utama Martial Dao dan merobek dagingnya. Namun, itu tersangkut di antara tulangnya dan tidak bisa maju lebih jauh. Advertisement. Senyum di wajah Sek Master White Bones membeku. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan fenomena garis darahnya, dia tidak bisa menebas. Ketika saber tulang mengenai tulang tubuh utama Martial Dao, itu tidak bisa memotongnya. Dia merasa seolah-olah dia telah menyerang senjata suci atau harta dharma yang tidak bisa dihancurkan. Ketidakpercayaan memenuhi mata Master Sekte Tulang Putih. Apakah itu semuanya? Tubuh utama Martial Dao bertanya dengan acuh tak acuh. Alasan mengapa dia berani menerima Bone Saber Sek Master White Bones dengan tangan kosong bukan karena dia terlalu percaya diri. Master Sekte Tulang Putih hanyalah iblis yang disempurnakan. Bahkan jika dia memiliki senjata kaisar yang sebenarnya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, Dao Dharma belum memelihara dagingnya. Itulah alasan mengapa dia terluka oleh pedang tulang Master Sekte Tulang Putih dan dagingnya robek. Sedikit cedera itu benar-benar dapat diabaikan untuk fisik tubuh utama Martial Dao. Pada saat itu, Master Sekte Tulang Putih tidak hanya tidak bisa menebas ketika tubuh utama Martial Dao meraih pedang tulangnya, dia juga tidak bisa menariknya kembali. Advertisement. Telapak tubuh utama Martial Dao mencengkeram pedang tulang dengan erat seperti lingkaran besi. Master Sekte White Bones merilis Bloodline Phenomenon dan kekuatan penuhnya. Namun, Bone Saber tetap tidak bergerak di telapak tubuh utama Martial Dao. Kamu terlalu lemah. Saat tubuh utama Martial Dao berbicara, dia mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya dan meninju. Fiuh. Itu adalah aksi dan pukulan sederhana tanpa teknik bela diri atau penyelidikan. Namun, aura yang sangat tragis meledak dan mencekik semua orang. Tekanan melonjak dari segala arah dan Master Sekte Tulang Putih merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak saat tulangnya bergetar. Dia tidak bisa menggambarkan teror pukulan itu dengan kata-kata. Dia hanya tahu bahwa tebasannya sebelumnya seperti trik anak berusia 3 tahun melawan pukulan itu. Dia hanya tahu bahwa sampai titik kultivasinya ini, dia belum pernah melihat tinju yang begitu ganas. Bahkan fenomena tulang putihnya bergetar terus-menerus dan berderit di bawah bungkus pukulan itu, seolah bisa runtuh kapan saja. Pada saat kritis itu, dia menggeram dan menggunakan tripod penekan neraka untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang. Tinju dari tubuh utama Martial Dao menghantam Hell Suppression Tripod dengan keras dan mengeluarkan suara yang panjang, seolah-olah itu adalah lonceng dari kedalaman sebuah biara kuno. Tripod penindasan neraka bergetar terus-menerus. Bahkan dengan tripod penekan neraka sebagai perisai, kekuatan yang luar biasa melonjak ke tubuh Master Sekte Tulang Putih melalui tripod. Retakan. Suara menggelegar tulang retak bisa terdengar dari lengan Master Sekte Tulang Putih yang mengangkat tripod. Tepat di depan semua orang, daging di lengannya meledak menjadi kabut darah yang mengerikan. Fenomena tulang putih yang awalnya berada di belakang Master Sekte Tulang Putih dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao. Fenomena menyeramkan runtuh. Xie Tianhong dan dua lainnya melebarkan mata karena terkejut. Itu terlalu biadab. Satu pukulan melukai parah Master Sekte Tulang Putih yang berada di peringkat 10 di peringkat iblis sempurna meskipun ada tripod penindasan neraka di antara mereka. Lengan Sek Master White Bones meledak menjadi daging dan darah saat tulangnya hancur dan tergantung lemas. Tripod penekan neraka juga jatuh. Tubuh utama Martial Dao mengulurkan tangan dan mengambil tripod penekan neraka, mengirimkannya ke dalam kesadarannya. Saat tubuh utama Martial Dao melarikan diri, kedua tubuh sejati telah berkomunikasi. Meskipun ranah kultivasi dari tubuh utama Martial Dao jauh lebih unggul dari tubuh sejati teratai hijau, dia tidak memiliki senjata surgawi atau harta dharma di sampingnya.
Dia hampir tidak berdaya saat menghadapi bahaya di Avicii kali ini. Oleh karena itu, Su Zimo bersiap untuk meninggalkan Hell Suppression Tripod dengan tubuh utama Martial Dao. Hal lain adalah bahwa alam kultivasi tubuh sejati teratai hijau dibatasi dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan tripod penekan neraka atau benar-benar mengendalikannya. Adapun tubuh utama Martial Dao, ranah kultivasinya lebih unggul. Setelah memasuki alam bela diri sejati, dia setara dengan alam yang sempurna dari Dao abadi. Jika tubuh utama Martial Dao menggunakan roh esensinya untuk menyempurnakan tripod penekan neraka, dia mungkin bisa mengendalikan senjata kaisar ini sepenuhnya. Dengan mengendalikan tripod penekan neraka, dia memiliki kesempatan untuk mengendalikan Avicii. Tripod penekan neraka bisa lebih bermanfaat bagi tubuh utama Martial Dao dan juga akan memberikan dorongan yang sangat jelas untuk yang terakhir. Bahkan jika Hell Suppression Tripod ada di tangan Green Lotus True Body, dia memiliki banyak reservasi di Divine Firmament Immortal Domain dan tidak dapat menggunakannya dengan santai. Namun, tubuh utama Martial Dao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia mengenakan topeng Mara dan tidak ada yang tahu siapa dia. Sekarang tubuh utama Martial Dao telah memasuki ranah bela diri sejati. Kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Dengan bantuan tripod penindasan neraka, dia dapat melarikan diri tanpa cedera bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli Raja Abadi. Tubuh utama Martial Dao menyingkirkan tripod penekan neraka dan mengambil langkah maju. Dia mengulurkan tangan untuk meraih kepala Master Sekte Tulang Putih. Saber tulang masih ada di tangan tubuh utama Martial Dao. Tak berdaya, Master Sekte Tulang Putih hanya bisa melepaskan tangannya dan melarikan diri dari kejaran tubuh utama Martial Dao saat dia berbalik untuk melarikan diri. Meskipun dia cepat beradaptasi, teknik gerakan tubuh utama Martial Dao bahkan lebih cepat. Saat Master Sekte Tulang Putih berbalik, telapak tubuh utama Martial Dao turun. Retakan. Telapak tubuh utama Martial Dao mencengkeram bagian belakang leher Master Sekte Tulang Putih dan meremasnya dengan lembut. Leher Master Sekte Tulang Putih hancur seketika. Meski pertarungan keduanya terdengar lambat, namun terjadi dalam sekejap. Dalam hampir 2 hingga 3 napas, Master Sekte Tulang Putih ditahan oleh tubuh utama Martial Dao. Pada saat itu, kerangka patua yang menyerbu ke arah peri Mocking baru saja tiba di hadapannya. Old Man Skeleton memiliki ekspresi ganas dan mengulurkan tangannya yang kurus dalam diam. Darahnya melonjak dan dia bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya untuk menangkap Mocking hidup-hidup. Yunzu belum pulih dari luka racunnya dan tidak bisa menyerang. Su Zimo baru saja terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Old Man Skeleton yakin dia bisa menekan Mocking, yang sendirian, dalam 3 langkah. Namun, ketika Old Man Skeleton menyerang, Mocking tidak melawan atau menghindar. Dia menatapnya dengan tatapan aneh. Tepatnya, tatapan Mocking melewatinya dan mendarat di belakangnya. Yunzu juga melihat ke belakang dengan kaget dan kaget. Kerangka patua bingung. Apa yang ada di belakangnya yang membuat Mocking lupa untuk menghindar dan menyerah untuk melawan? Apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu, seseorang bertanya dengan acuh tak acuh. Orang yang berbicara tepat di belakangnya. Kerangka patua sepertinya bisa merasakan napas orang itu. Set, tiba-tiba, kerangka patua merasa menggigil di punggungnya. Bab 2345 Perasaan Aneh. 2345 Perasaan Aneh. Kultivator berjubah ungu dengan topeng perak telah tiba di belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang itu sudah dihentikan oleh Master Sekte? Pikiran acak melintas di benak patua skeleton. Dia bisa melihat lukisan abadi Mocking tepat di depannya, dalam jangkauan, tapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Advertisement. Tanda seru. Kerangka patua berbalik perlahan dan melihat ke belakang. Dengan tatapan itu, dia melihat topeng perak dingin. Mata di balik topeng itu dalam dan dingin tanpa emosi. Jantung Old Man Skeleton berdetak kencang. Dia melihat ke bawah. Ada orang lain di tangan tubuh utama Martial Dao, itu adalah Master Sekte Tulang Putih. Tuan dari Sekte Tulang Putih, iblis tak tertandingi peringkat ke-10 di peringkat iblis sempurna, berada dalam kondisi buruk. Jubahnya berlumuran darah dan salah satu lengannya lumpuh sementara lehernya remuk. Meskipun Master Sekte Tulang Putih belum mati, kepalanya merosot dan dia sudah tidak berdaya melawan tubuh utama Martial Dao seperti anjing tua yang setengah mati.
Jakun Patua Skeleton bergerak-gerak saat dia menelan ludah. Dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata dengan suara bergetar, Exalted Immortal, aku sudah berada di usia senja. Tolong selamatkan hidupku dan biarkan aku menjaga diriku sendiri di neraka ini. Advertisement. Kerangka Patua tidak menyadari bahwa di wajah tuanya yang keriput ini, tersenyum bahkan lebih jelek daripada menangis. Tubuh utama Martial Dao memandangnya dengan acuh tak acuh tanpa mengatakan apa-apa. Namun, dia tiba-tiba melambaikan jubahnya dan menamparkan kerangka Patua. Bang! Kerangka Patua dikirim terbang oleh tubuh utama Martial Dao dan berubah menjadi bayangan hitam, menabrak dinding batu hitam pekat di sampingnya dengan kabut darah. Seluruh tubuh Old Man Skeleton sepertinya telah berubah menjadi lukisan saat dia menempel di dinding batu dan meluncur perlahan. Pada saat dia mendarat di tanah, dia sudah berubah menjadi lumpur daging dan mati. Di dalam gua, ada beberapa iblis sekte tulang putih lainnya yang berdiri di sisi Mocking dan Yunsu. Mereka berhasil lolos dari malapetaka tanpa diselimuti oleh teratai api hitam. Sebelum mereka dapat pulih, Master Sekte White Bones ditekan oleh tubuh utama Martial Dao dan skeleton orang tua dihancurkan menjadi lumpur oleh satu tamparan. Di mata iblis sekte tulang putih, tubuh utama Martial Dao adalah iblis dari kedalaman neraka. Di hadapan iblis ini, mereka bukanlah apa-apa. Tak satu pun dari pembudidaya iblis dari sekte tulang putih tetap memohon belas kasihan. Apa yang terjadi pada kerangka Patua ketika dia memohon belas kasihan? Advertisement. Setan ini bertekad untuk membunuh dan tidak mau mendengarkan penjelasan mereka atau memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, para pembudidaya iblis dari sekte tulang putih melarikan diri dari gua. Ada banyak makhluk hidup di neraka di luar dan kemungkinan besar mereka akan dikutuk. Namun, bahkan melawan makhluk hidup di neraka, tak satu pun dari mereka yang ingin menghadapi iblis ini. Saat itu, Immortal Jing Yue yang disempurnakan dan naga kekaisaran abadi yang disempurnakan yang telah menonton dari sela-sela saling bertukar pandang. Tiba-tiba, mereka berdiri dan menghentikan para pembudidaya iblis dari sekte tulang putih. Jantung Xie Tianhong berdetak kencang dan dia langsung mengerti maksud dari dua dewa yang disempurnakan. Setelah dewa abadi berjubah ungu muncul, jelas bahwa dia menargetkan para pembudidaya iblis dari sekte tulang putih. Jika mereka membantu dewa abadi berjubah ungu membunuh antek-antek yang tersisa, itu akan setara dengan berdiri di sisinya. Sebenarnya, ini tidak banyak. Bahkan jika mereka tidak menyerang, beberapa pembudidaya iblis dari sekte tulang putih tidak akan dapat melarikan diri. Namun, dengan melakukan ini, mereka dapat memastikan bahwa dewa abadi berjubah ungu tidak akan merasa kesal oleh mereka. Mereka juga mengungkapkan niat baik terhadap dewa abadi berjubah ungu. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan dewa abadi berjubah ungu, mereka mungkin dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup di Avicii. Pada pemikiran itu, Xie Tianhong disegarkan dan bergabung dalam pertempuran juga. Beberapa pembudidaya iblis yang tersisa dari sekte tulang putih hanya berada di alam surga abadi dan tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh dari dua dewa yang disempurnakan. Selain itu, mereka baru saja ketakutan setengah mati. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka dibunuh oleh Xie Tianhong dan dua lainnya. Saat melihat itu, Su Zimo terkekeh dengan tatapan mengejek. Tubuh utama Martial Dao menyeret Master Sekte Tulang Putih dan berjalan ke Mocking. Apa yang kamu lakukan? Mocking menundukkan kepalanya sedikit dan menghindari tatapan dari tubuh utama Martial Dao. Dia tahu bahwa orang di depannya pasti tidak akan menyakitinya. Dia memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada orang ini. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia bertemu dengan tatapan orang itu, dia merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan dan jantungnya berdebar kencang. Orang ini menodai reputasimu dan merusak Dao Heartmu sebelumnya. Bunuh dia secara pribadi. Tubuh utama Martial Dao menyerahkan Master Sekte White Bones kepada Mocking. Mocking mengangkat kepalanya dan ragu-ragu. Meskipun dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa ketika dia melihat tubuh utama Martial Dao. Sebenarnya, retakan di Dao Heart-nya sudah sembuh. Awalnya, Mocking berada dalam kegelapan yang luas. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat wajah jelek dan mengancam yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia merasa sangat putus asa, orang ini muncul. Seolah-olah makhluk surgawi telah turun dan bersinar terang.
Pria berjubah ungu itu berdiri di sana dan tidak ada wajah jelek di sekitarnya yang berani mendekat. Setelah itu, orang ini melepaskan api hitam dan membakar bersih wajah jelek itu, membersihkan semua kegelapan saat dia berjalan ke arahnya dengan cahaya. Pada saat itu, retakan pada Dao Heart Mocking sudah sembuh. Mocking menundukkan kepalanya dan perasaan aneh muncul di hatinya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya dan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia hanya merasakan pipinya memanas seolah dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Di samping, Yunzu memperhatikan ekspresi Mocking dan mengerti. Yunzu juga senang untuk Mocking. Sambil tersenyum, dia mendorong Mocking dengan lembut dan berbisik, "Dia sedang berbicara denganmu." Ah! Mocking berseru pelan dan tersentak bangun. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap mata tubuh utama Martial Dao dan hanya memelototi Master Tulang Putih Sekte yang setengah mati. "Iblis, aku akan mengirimmu ke neraka." Dengan mengatakan itu, Mocking mengulurkan jari rampingnya dan mengetuk gelabela dari Master Sekte Tulang Putih. Serangan satu jari itu menghancurkan esens spirit dari Sek Master White Bones. Master Sekte White Bones sudah mati. Meskipun Mocking terobsesi dengan dao lukisan dan tidak terlalu peduli dengan urusan duniawi, dia telah melalui pertempuran dan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat mencapai alam abadi yang disempurnakan juga. Serangannya bersih tanpa ragu-ragu. Bahkan setelah membunuh Master Sekte Tulang Putih, Mocking tidak mengangkat kepalanya dan hanya berbisik, "Terima kasih." Suaranya sangat lembut sehingga orang tidak akan bisa mendengarnya jika mereka tidak mendengarkan dengan ama. Saat itu, kupu-kupu es di bahu Mocking tiba-tiba terbang dan berputar di sekitar tubuh utama Martial Dao dengan cara menguji. Ia ingin maju tetapi tidak berani mendekat. "Kupu-kupu kecil, cepatlah kembali." Merasakan itu, Mocking diam-diam merasa frustrasi dan berteriak dengan cepat. Mocking mengungkapkan ekspresi minta maaf dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Kupu-kupu kecil biasanya cukup patuh dan tidak akan mengganggu orang lain dengan santai." Dia mungkin terkejut dengan Avicii dan itulah mengapa dia sedikit sembrono. "Tolong jangan tersinggung, rekan Taois." Petik 2. Tubuh utama Martial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berbalik ke arah Xie Tianhong dan dua lainnya. Bab 2346 Siapa namamu? 2346 Siapa namamu? Saya Xie Tianhong dari Kerajaan Abadi Yan yang dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Salam, Yang Mulia Abadi. Ketika Xie Tianhong melihat Martial Dao Prime Body berjalan mendekat, dia bergegas maju dan tersenyum. "Kami sudah membunuh kentang goreng kecil ini dari Vian Domain. Itu tidak banyak, Fufu." Jing Yue Abadi yang sempurna menangkupkan tinjunya dan memuji, "Rekan Daois, benar-benar merupakan berkah bagi dunia surgawi bahwa Sekte Tulang Putih akan dihancurkan sekarang karena Anda telah membunuh Master Sekte Tulang Putih. Rekan Taois, kamu benar-benar mampu. Aku belum pernah melihat orang sepertimu seumur hidupku." Naga kekaisaran abadi yang disempurnakan meratap, "Saat itu, saya cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam acara Akbar Domain Abadi 9 Cakrawala dan menyaksikan kemuliaan dewa tertinggi yang disempurnakan. Namun, dibandingkan denganmu, bahkan dia lebih rendah." Advertisement. Tanda seru tanda seru. Xie Tianhong dan dua lainnya berjalan maju dan memuji, mengungkapkan niat baik mereka. Tubuh utama Martial Dao tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Topeng perak itu dingin dan tanpa ekspresi. Tidak jauh dari situ, Su Zimo tiba-tiba mencibir dan menatap Xie Tianhong dan dua lainnya dengan mengejek. "Apa yang Anda tertawakan?" Xie Tianhong memelototi Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, "Kekasaranmu adalah tindakan tidak hormat terhadap dewa abadi ini di sini." Kesalahan disematkan pada Su Zimo bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan banyak hal. Yunzu dan Mocking mengerutkan kening. Xie Tianhong terlalu jahat, jelas dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Xie Tianhong mengamati tubuh utama Martial Dao saat dia mengatakan itu. Advertisement. Namun, tubuh utama Martial Dao mengenakan topeng perak dan matanya dalam seperti sumur kuno tanpa fluktuasi. Xie Tianhong juga tidak bisa membaca pikirannya. Xie Tianhong menyelidiki, "Yang Mulia Abadi, orang ini tidak menghormati Anda. Selama Anda mengizinkannya, saya akan membunuhnya. Kalian bertiga bahkan tidak tahu bahwa kalian akan mati." Su Zimo memasang ekspresi mengejek dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada sesuatu yang mungkin belum kalian ketahui.
Pada saat itu, dia berhenti sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kesempurnaan Jing Yue yang abadi dan naga kekaisaran abadi yang sempurna tiba-tiba merasa tidak nyaman. Seolah-olah kata-kata Suzimo selanjutnya akan membawa malapetaka bagi mereka. Suzimo mengangkat tangannya dan menunjuk ke tubuh utama marsial Dao dengan senyum tipis. Dia di sini untuk membantuku. Xie Tianhong dan dua lainnya tercengang dan ekspresi mereka membeku. Yunzu telah memikirkan banyak kemungkinan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria berjubah ungu itu akan mengenal Suzimo. Itu karena sesuatu yang terjadi dalam pertempuran sebelumnya. Sambil menekan Master Sekte Tulang Putih, pria berjubah ungu itu mengambil tripod penekan neraka untuk dirinya sendiri. Menurut Yunzu, jika mereka berdua saling kenal, mengapa pria berjubah ungu itu melakukan hal seperti itu? Advertisement. Ada yang tidak beres. Naga kekaisaran abadi yang sempurna mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Dia juga memikirkan Hell Suppression Tripod dan menggelengkan kepalanya. Rekan Daois ini datang untuk membantumu. Sama sekali tidak mungkin. Tidak perlu bagimu untuk menggertak di sini. Piak. Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao menyerang dan menamparkan bagian atas kepala Perfected Immortal Imperial Dragon. Itu terlalu cepat. Terlepas dari kenyataan bahwa naga kekaisaran abadi yang sempurna tidak siap, bahkan jika dia telah melihat serangan dari tubuh utama marsial Dao datang, dia tidak akan mampu bertahan melawannya. Tiba-tiba, kepala Perfected Immortal Imperial Dragon menerima kekuatan yang luar biasa dan ambruk ke dadanya dari tamparan itu. Itu meledak di dalam dan esens spiritnya hancur, mati di tempat. Xie Tianhong dan Perfected Immortal Jing Yue berdiri di samping dan bergidik ketakutan. Naga kekaisaran abadi yang sempurna mati begitu saja. Pria berjubah ungu di depan mereka melakukannya seolah-olah dia sedang menghancurkan seekor semut. Lihat, aku benar-benar tidak menggertak. Suzimo mengangkat alisnya sedikit dan merentangkan tangannya. Selain itu, aku bahkan mengingatkan kalian dengan niat baik untuk melarikan diri secepat mungkin. Sayangnya, rekan Taois, izinkan saya menjelaskan. Perfected Immortal Jing Yue menarik napas dalam-dalam dan melihat tubuh utama marsial Dao, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tubuh utama marsial Dao menyerang sekali lagi. Itu adalah tamparan backhand yang sama. Kali ini, kesempurnaan Jing Yue yang abadi telah disiapkan dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Dia mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa di atas kepalanya, ingin mempertahankan diri dari serangan tubuh utama marsial Dao sebelum berbalik untuk melarikan diri. Namun, ketika telapak tubuh utama marsial Dao mendarat di lengannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Meskipun itu tampak seperti serangan telapak tangan sederhana, itu melepaskan kekuatan mengejutkan yang tidak bisa dilawan. Retakan. Meskipun lengan Perfected Immortal Jing Yue patah, dia tidak bisa bertahan melawan telapak tubuh utama marsial Dao. Itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Tidak peduli bagaimana belalang itu melambaikan tangannya, ia tidak dapat membalikkan hasil dari dihancurkan sampai mati saat kereta itu melaju. Piak. Telapak tubuh utama marsial Dao menamparkan bagian atas kepala Perfected Immortal Jing Yue. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi bergidik dan tatapannya berangsur-angsur meredup. Dia jatuh lemas dan mati. Dua dewa sempurna ditampar sampai mati oleh tubuh utama marsial Dao. Kaki Xie Tianhong gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Namun, dia adalah seorang pangeran dari kerajaan abadi Yan Yang dan memerintah suatu wilayah. Dia telah melihat banyak badai. Pada saat itu, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan pikirannya berputar dengan cepat saat dia memikirkan tindakan balasan. Rekan Taois Su, tolong tunjukkan belas kasihan. Xie Tianhong tersenyum dan memohon, kali ini aku salah dan menyerangmu berulang kali karena aku dibutakan. Selama Anda bersedia melepaskan saya bersumpah bahwa saya tidak akan mempersulit Anda di masa depan. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh, sama sekali tidak tergerak. Xie Tianhong telah mencoba membunuhnya 2 kali dan dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xie Tianhong menoleh untuk melihat tubuh utama marsial Dao. Yang mulia abadi, ayahku adalah raja abadi dari kerajaan abadi Yan Yang. Selama Anda bersedia menyelamatkan hidup saya, apapun kebutuhan Anda, saya dapat meminta izin dari ayah saya untuk mengabulkannya. Berhenti sejenak, dia membuat keputusan tegas dan menggertakkan giginya. Rekan Taois, jika kamu membunuhku, mengingat metode ayahku,
akan sulit bagimu untuk mendapatkan pijakan di domain abadi 9 cakrawala dalam kemarahannya. Xie Tianhong telah berhati-hati dan bahkan mengancam dalam kata-katanya. Baiklah, biarkan dia mencariku di Vien Domain. Tubuh utama marsial Dao berkata dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Bang! Lengan tubuh utama marsial Dao menyerang Xie Tianhong dan membuatnya terbang. Saat Xie Tianhong masih di udara, dia meledak menjadi kabut darah dan esens spiritnya hancur. Secara alami, tubuh utama marsial Dao tidak akan memberi mereka kesempatan ketika dia menyerang. Apakah dia benar-benar di sini untuk membantumu? Yunzu menoleh ke Su Zimo dan bertanya dengan lembut. Itu benar. Su Zimo mengangguk. Di dunia atas, tubuh utama marsial Dao adalah fondasi dan rahasia terbesarnya, tidak mungkin dia bisa mengungkapkan identitas ini dengan santai. Tubuh utama marsial Dao mengenakan topeng mara. Tidak hanya itu bisa menyembunyikan penampilannya dan mengisolasi kesadaran rohnya, bahkan suaranya akan berubah saat dia berbicara melalui topeng. Oleh karena itu, selama tubuh utama marsial Dao tidak melepas topengnya, tidak ada yang tahu identitas dan latar belakangnya. Apakah kamu dari Vien Domain? Saat itu, Mocking bertanya dengan lembut. Iya, pikiran tubuh utama marsial Dao terfokus pada tripod penindasan neraka dalam kesadarannya. Dia tidak melihat Mocking dan hanya menjawab dengan santai. Mocking berpikir pada dirinya sendiri, tidak ada banyak hal tentang Vien Domain. Ada juga orang-orang baik di Vien Domain. Apa? Dia melihat tubuh utama marsial Dao dan ragu-ragu. Tubuh utama marsial Dao tenggelam dalam Hell Suppression Tripod dan tidak memperhatikannya. Sesaat kemudian, Mocking menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan lemah, seolah-olah dia telah mengumpulkan keberanian yang sangat besar. Siapa namamu? Tubuh utama marsial Dao terdiam. Lama kemudian, dia berkata, Desolate Martial. Bab 2347 Penguasa Neraka. 2347 Neraka Penguasa. Desolate Martial, Mocking melantunkan secara internal. Ketika dia mendengar judul itu, Yunzu berpikir keras. Dia mengingat banyak buku kuno yang telah dia baca sampai titik kultivasinya ini dan ingin menemukan petunjuk tentang Desolate Martial. Namun, dia tidak bisa memikirkan apapun bahkan setelah berpikir lama. Dia pasti belum pernah mendengar tentang Desolate Martial. Advertisement. Tanda seru. Bahkan metode Desolate Martial sebelumnya bukanlah hal yang dia saksikan sebelumnya. Tubuh utama marsial Dao tetap diam dan menutup matanya, tenggelam dalam Hell Suppression Tripod dan merasakan perubahan di dalamnya. Hell Suppression Tripod pernah menjadi senjata kaisar. Bahkan jika alam kultivasinya jatuh, sekarang setelah keempat jiwa suci di dalamnya terbangun, setidaknya itu adalah harta dharmik yang hidup. Tubuh sejati teratai hijau hanyalah surga abadi kelas 2. Bahkan jika alam esens spiritnya lebih tinggi dan dia berada di level grade 4 Heaven Immortal, dia tidak akan bisa benar-benar menyempurnakan Hell Suppression Tripod. Setelah tubuh utama marsial Dao memasuki alam bela diri sejati, dia setara dengan immortal yang disempurnakan dan roh esensinya telah mencapai alam immortal yang disempurnakan. Oleh karena itu, ketika esens spirit dari martial Dao Prime Body menyempurnakan Hell Suppression Tripod dalam kesadarannya, dia secara bertahap menemukan banyak rahasia dan merasa senang. Tripod Hell Suppression Tripod adalah kunci Avicii. Tubuh utama marsial Dao menyempurnakan Hell Suppression Tripod dan secara bertahap menjalin hubungan dengannya. Melalui tripod penekan neraka, tubuh utama marsial Dao dapat merasakan semua yang ada di Avicii. Advertisement. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Terlepas dari Greater Avicii, segala sesuatu di Avicii, termasuk makhluk hidup di neraka, tampaknya dapat tercermin dalam pikiran tubuh utama marsial Dao melalui tripod penekan neraka. Tubuh utama marsial Dao, tripod penindasan neraka, dan Avicii telah menjalin hubungan yang erat. Situasi 16 neraka kecil di Avicii serta lingkungan dan medan di dalamnya tampak jelas di benak tubuh utama marsial Dao. Pada saat itu, sebuah kesadaran melintas di benak tubuh utama marsial Dao. Dengan bantuan Hell Suppression Tripod, dia telah mendapatkan kendali awal atas Avicii dan menjadi tuannya. Avicii membentuk dunianya sendiri dan diisolasi ke dalam 16 neraka kecil. Setiap neraka kecil tidak terbatas. Namun, meskipun dia berdiri di sini, tubuh utama marsial Dao dapat menggunakan tripod penekan neraka untuk memperluas inderanya ke setiap sudut Avicii. Selama dia mau, dia bisa mengetahui semua yang terjadi di Avicii.
Banyak ahli dimakamkan di Avicii dan harta yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Semua harta itu akan menjadi milik tubuh utama Martial Dao. Tentu saja, bantuan dan peningkatan terbesar untuk tubuh utama Martial Dao mungkin bukan harta, tetapi warisan yang ditinggalkan di Avicii oleh banyak ahli. Para ahli yang terjebak di sini di masa lalu akan marah dan melestarikan warisan mereka dalam berbagai bentuk sebelum kematiannya menunggu orang yang ditakdirkan. Advertisement. Misalnya, warisan senior Yu Daozi ditinggalkan di lukisan iblis abadi hantu surgawi. Beberapa ahli mungkin mengukir warisan mereka dalam bentuk kata-kata. Jika dia bisa mencium semua warisan itu akan sangat membantu tubuh utama Martial Dao saat dia terus menyimpulkan perumusan Dharma dari Martial Dao. Ada hampir 2 era peradaban yang terkubur di Avicii. Memegang Avicii tidak hanya berarti dia bisa mendapatkan harta di sini. Ini juga berarti bahwa tubuh utama Martial Dao akan menjadi penerus dari 2 era peradaban. Ada kemungkinan besar bahwa tubuh utama Martial Dao dapat menciptakan peradaban dan era baru melalui pengalaman kedua era tersebut. Di sisi lain, ketika Yun Zhu melihat bahwa tubuh utama Martial Dao diam sepanjang waktu, dia menoleh ke Suzimo dan bertanya dengan lembut, apakah kamu sangat dekat dengan Desolate Martial? Sangat. Suzimo mengangguk sambil berpikir, kita tidak hanya dekat, kita adalah orang yang sama. Yun Zhu sedikit mengernyit bingung. Hubungan antara Suzimo dan Desolate Martial memberinya perasaan yang aneh. Jika mereka sangat dekat, mengapa mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun atau bahkan bertukar pandang setelah Desolate Martial muncul? Jika hubungan mereka biasa saja, mengapa Desolate Martial turun ke sini dan membunuh semua iblis Sekte Tulang Putih dan bahkan Xie Tianhong dan 2 lainnya tanpa sepatah kata pun? Apa latar belakangnya? Tanya Yun Zhu. Dia, Suzimo berkata dengan suara yang dalam, dia juga seseorang dari dunia bawah di masa lalu. Kemudian, dia naik ke Vian Domain dan mendirikan Sekte Tianhuang. Saat ini, dia adalah Master Sekte dari Sekte Tianhuang. Sekte Tianhuang. Yun Zhu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia belum pernah mendengar tentang faksi ini. Wilayah Vian Domain sangat luas dan ada sekte dan faksi yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Ada sekte kelas hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti Sekte Tianhuang, bagaimana Yun Zhu bisa mendengar tentang mereka? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yun Zhu bertanya lagi. Suzimo memiliki ekspresi santai saat dia menunjuk ke tubuh utama Martial Dao. Tidak apa-apa, dia bisa mengirim kita keluar dari sini. Setelah tubuh utama Martial Dao mengendalikan Hell Suppression Tripod, hukum Avicii tidak lagi mempengaruhinya. Bahkan, dia bahkan bisa mengandalkan tripod penekan neraka untuk menembus ruang di Avicii dan tiba di berbagai lokasi di neraka ini dengan cepat. Tubuh utama Martial Dao juga dapat merasakan bahwa ada persimpangan antara setiap 4 dari 16 neraka kecil, mereka adalah simpul spasial Avicii. Ada 4 simpul spasial di Avicii yang berhubungan dengan 4 dinding tripod dari Hell Suppression Tripod. Selama dia memanggil kekuatan jiwa suci di dinding tripod yang sesuai dari tripod penekan neraka, dia bisa menembus simpul spasial dan memindahkan makhluk hidup neraka keluar. Gua tempat mereka berada sekarang adalah salah satu simpul spasial tersebut. Itulah alasan mengapa tidak ada makhluk hidup di neraka yang memasuki tempat ini. Bahkan tanpa tripod penindasan neraka, kekuatan ahli alam kaisar sudah cukup untuk menembus simpul spasial tersebut. 1000 tahun yang lalu, Kaisar Bosun menerobos simpul spasial dan pergi. Namun, jika Hell Suppression Tripod ditekan di Avicii, bahkan kekuatan seorang kaisar tidak akan mampu menembus 4 node spasial. Pikiran tubuh utama Martial Dao masih tenggelam dalam tripod penindasan neraka. Persepsinya meluas terus-menerus saat dia mencari buah saraca. Suzimo memiliki motif penting lain untuk datang ke sini, buah saraca. Memem. Tubuh utama Martial Dao berseru dengan lembut dan matanya berbinar gembira. Saat akal sehatnya meluas, dia melihat seorang teman lama dari daratan Tianhuang di Avicii. Namun, segera setelah itu, ekspresi tubuh utama Martial Dao menjadi gelap dan dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tubuh utama Martial Dao memanggil Hell Suppression Tripod dan memukul kekosongan di depannya dengan lembut. Kekosongan bergetar dan terbelah seketika, mengungkapkan terowongan spasial gelap yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Tubuh utama Martial Dao masuk dalam sekejap. Suzimo mengikuti dari belakang. Dia berdiri di depan terowongan spasial dan berhenti sejenak. Jika Mo Qing dan Yun Zhu masih di sini,
mereka mungkin menghadapi bahaya. Lebih baik membawa mereka berdua. Kakak senior, rekan Taois Yunzu, ikuti aku. Su Zimo berbalik dan berkata. Mowking tidak ragu atau khawatir tentang kemana terowongan spasial mengarah dan melangkah di belakang tubuh utama Martial Dao. Luka racun Yunzu belum sembuh dan kekuatan tempurnya belum pulih. Namun, dia bisa bergerak bebas. Dia juga maju dan memasuki terowongan bersama Su Zimo. Bab 2348 Teman Lama 2348 Teman Lama. Di sudut Avicii, dua orang beku berdiri. Mereka berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan, mereka pasti mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Di depan adalah seorang biksu parubaya. Dia tinggi dan kekar dengan alis terangkat dan mata melebar, menyerupai Vajra yang sedang marah. Di belakang biksu jangkung itu ada seorang biksu muda. Dia tampak jauh lebih kurus dan menundukkan kepalanya, melantunkan sutra Buddha Sitigarbha secara terus-menerus. Biksu jangkung itu menatap ke depan dengan kegembiraan yang membara di matanya yang melebar. Ada sosok yang duduk dalam posisi lotus. Dia sudah ada sejak lama tetapi daging di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Kulitnya kemerahan seperti orang hidup. Advertisement. Tanda seru. Namun, tidak ada lagi kehidupan di tubuh sosok itu. Di samping sosok itu ada beberapa buah. Tidak jauh dari sana, ada sebuah pohon kuno yang compang camping. Meski daunnya layu, batangnya masih utuh. Saya akhirnya menemukan warisan pendiri Master Ananda. Biksu jangkung melihat sosok itu dan tidak bisa menahan tawa. Selama aku mewarisi warisan pendiri Master Ananda, aku akan memiliki kesempatan untuk memadatkan gua surga dan menjadi raja abadi, menjadi kepala biara di biara Vesa. Biksu muda itu tidak menjawab dan terus melantunkan sutra Buddhisnya. Biksu jangkung itu menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, bersiap untuk menerima warisan dari pendiri Master Ananda. Namun, ketika dia berada 100 kaki jauhnya dari founder Master Ananda, dia dihadang oleh kekuatan tolak yang tak terbayangkan. Sebuah lingkaran cahaya emas secara bertahap muncul di dalam tubuh pendiri Master Ananda dan menyebar dengan cepat, membentuk penghalang dengan radius 100 kaki yang mengisolasi biksu jangkung itu. Advertisement. Bang, bang, bang. Tidak peduli bagaimana biksu jangkung itu menyerang, dia tidak bisa menembus penghalang emas. Pendiri Master Ananda, mengapa Anda tidak mengizinkan saya masuk? Biksu jangkung itu marah dan berteriak, saya Arhat Buchen dari biara Vesa. Saya satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menerima warisan Anda. Halo emas tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Kepala biksu muda itu masih sedikit tertunduk saat dia melantunkan sutra. Berhentilah bernyanyi. Ketika biksu jangkung itu melihat bahwa warisan Ananda berada dalam jangkauan tetapi dia tidak dapat memperolehnya, dia merasa frustrasi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengomel dengan marah. Saya seorang Arhat dari biara Vesa yang memadatkan buah Arhat Dao. Mengapa founder Master Ananda menghentikan saya? Saudara senior Buchen, kali ini Anda membawa 10.000 biksu dari biara Vesa ke Avicii. Sekarang kita di sini, hanya ada kita berdua yang tersisa. Huff. Arhat Buchen mendengus dingin dan berkata perlahan, kamu memiliki warisan Sitigarbha Bodhisattva. Anda harus memahami semangat pengorbanan tanpa pamrih lebih baik daripada orang lain. Pengorbanan mereka akan memungkinkan warisan pendiri Master Ananda untuk melihat cahaya hari sekali lagi. Ini adalah kekayaan biara Vesa dan pahala mereka tak terukur.